Jadi gimana hasilnya? Selalu 5. Kalau yang lain gimana? Bisa nggak jadi selalu 5? Nomor 5 itu kan tentang diskon itu kan, keuntungan. Kalian bingung sama kalimatnya? Kalau kita bahas kali ini gimana? Oke, nomor 5 ya tadi. Nomor 5 itu kan dia katanya punya modal berapa modalnya? Modal 90.000. Terus dia mau memberikan diskon sebesar berapa diskonnya? 10%. Terus keuntungan berapa? Terus ditanya jadi dia punya modal dia 90.000, kemudian dia mau memberikan diskon sebesar 10%. Setelah memberikan diskon dia akan mau mendapat keuntungan sebesar 20%. Nah berarti kita cari dulu harga yang harus dijual apabila dia untuk memperoleh keuntungan sebesar 20%. Caranya harga jual sama dengan modal dikali keuntungan. Modalnya 90.000 dikali keuntungannya 20%. 90.000 ini dikali 20/100. Nah, ini dicoret 9 kali 2 18, nolnya ada 1, 2, 3. Nah, berarti ini dia nggak mungkin mau jual harga 18.000. Berarti harga jualnya ya benar banget 90.000 ditambah 18.000 hasilnya 108.000. Nah berarti dia dengan modal 90.000 kalau mau mendapatkan keuntungan 20% dia harus menjual dengan harga 108.000. Tapi dia kan mau kasih diskon 10% kan. Nah caranya itu kita harus mencari harga diskonnya. Harga diskon 10% berarti dia cuma membayar berapa persen dari harga jualnya. Harganya kan 100% nih, dia mendapat diskon 10%, berarti dia cuma membayar sebesar 90%. Terusnya
Misalkan harga awalnya itu X, berarti rumusnya harga jual sama dengan 90% harga awal. Harga jualnya 108.000, 90% harga awal X, berarti X sama dengan 108 dibagi 90%. Gimana caranya? Itu ke 100 dibagi 12. Gimana caranya? Ini coba 108 dibagi 9. Ada di sini tuh nggak? Jadi 12. Ini 12. Berarti di sini 12. Ini tuh mana besar? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Berarti apabila dia mau menjual baju dengan modal 90.000, terus dia mau memberikan potongan diskon 10%, tapi dia mau dapat keuntungan 20%, berarti dia harus menjual dengan harga 120.000. Benar nggak kemarin jawabnya 120? Nah, kalau salah di sana ya. Nomor lagi yang kalian bisa kemarin, yang itu bisa nggak yang bilang 8? Kemarin kakak diajarin ya di nomor sebelumnya. Coba kita kerjain ya. Itu kemarin nomor 8 nomor 7 ya. Sebentar ya, kita hapus. Itu kan ada tiga persamaan. Jika X nilai 5, nilai P-nya 8. Terus jika X-nya 2, nilai P-nya 3. Terus yang ditanya jika X-nya 10, berapa nilai P-nya? Nah, terus disitu kan bilang 5. Kalian tau nggak bilang 5 itu apa? Ya, bilang 5 itu hanya memiliki dua faktor, dirinya sendiri dan 1. Caranya, kalau misalkan kita langsung cari X10, kita kan nggak tahu nilai A dan B yang ada di opsi bilang 5 itu kan. Jadi kita harus cari satu. Kita masukkan satu persamaannya dari yang nilai X-nya 5. Nilainya sama artinya apa? 2X kurang 3. X-nya 5, 2 dikali 5 kurang 3. 10 kurang 3 dengan 7. Y-nya 7. 7 hilang 5 bukan? Kalau 5 berarti yang kanan ke kiri. Ya, yang nilai P-nya A kurang Y. Nilai P-nya berapa? P-nya 8. A-nya kan belum diketahui. Berarti A kurang Y. Y-nya berapa? Y-nya 7. Nah, berarti gimana nih? 8 tambah 7 sama dengan A. 8 tambah 7 15. Berarti nilai A-nya 15. Terus kita cari nilai B. Jika nilai X-nya 2.
2x dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 berapa? 2 dikali 2 kurang 3 1 prima atau bukan? Ayo, prima itu tadi apa? Satu bukan prima ya. Kan prima itu bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yang bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Bilangan prima itu dimulai dari 2. Nah, 1 kan bukan bilangan prima. Jadi kita pasang pernyataannya di sebelah kanan prima. P nilainya negatif 3. 2 kali 1 2 kurang B. Jadi kita luas negatif 3 kurang 2 negatif 5. Jadi nilainya 5. Nah, kita sudah mengetahui nilai A dan nilai B nya. Sekarang kita masukkan nilai X nya 10. Nilai X 10 Y 2X dikurang 3 2 kali 10 dikurang 3 jadi kali 10 20 dikurang 3 17. Berarti nilainya 17 dari 5 bukan? Ayo, 17 itu 5 karena dia cuma bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. 17 dibagi 3 bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. 17 dibagi 7 bisa? Bisa. Jadi dia bilangan 5. Kalau dia bilang 5 pakai yang kanan ke kiri. Kita pakai yang P A kurang Y. Nilai A nya 12, B nya negatif 2. Berarti nilai B nya negatif 2. Benar nggak cara jawabnya? Siapa yang benar? Nah, kan? Ada yang mau ditanyakan? Ingat ya, 1 itu bukan bilangan prima ya, walaupun dia bisa bagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu siapa? 1 kan? Tapi karena dia cuma 1 angka, maka dia tidak terhitung bilangan prima karena syaratnya terdiri dari 2 faktor, 1 dan dirinya sendiri. Ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke soal pengenalan matematika. Gimana kemarin tryout PR-nya? Bisa belajar semua nggak? Kalau yang kalian bingung nggak kayak tanya-tanya kayak sebenarnya aku bisa nggak? Sebenarnya aku kemarin tuh bingung bagian ini. Ya, nomor 11. Nomor 11 itu apa? Bukan yang 10 kali 10 kan? 10 kali 10 garis angka. Yang lain gimana? Bingung juga? Kita bahas ya. Itu nomor berapa kemarin? Coba bacain soalnya. Nomor 11. Itu kan analisis bulan pola bilangan. Dan sebelah itu kan berarti kita harus bisa mencari rumus ke N-nya. Nah, caranya kita analisis dulu pola bilangannya.
UN satunya. Atau bilangan pertama K1 berapa? 2. Terus bilangan selanjutnya 5. Bilangan selanjutnya 8. Dari situ kan kita udah tahu kan, itu kira-kira barisan aritmatika atau geometri. Yang benar jawabannya barisan aritmatika karena dia mempunyai beda yang sama rumusan. Terus barisan kedua, bilangan pertamanya itu 32. Terus kita mencari rumus bagian ke N. K1-nya tadi 2, K2-nya 32. Suku pertamanya pertama atau A-nya berapa? Pertama 2. Terus bedanya nanti berapa bedanya? Kalian semua kerjain dari berapa? Bedanya? Nah, kita nggak pakai beda itu karena kita kan mencari barisan ke N. Tadi ada 10 baris. Berarti setiap baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat itu punya beda yang lain. Caranya K2-nya kita kurangkan dengan K1. K2-nya 32 dikurang 2, artinya 30. Nah, kita pakai beda yang ini karena ada 10 barisan. N-nya adalah pakai rumus semua aja. UN A ditambah N kurang 1 beda. UN-nya kita ganti ke KN. A-nya berapa? A-nya 2. N-nya berapa? Nah, kan kita cari rumus KN. Berarti N kurang 1 bedanya berapa? Bedanya 30. Nah, 2 tambah 30 N kurang 30 KN 30 N sering ya 28. Ada kan pilihan seperti ini? Gampang. Cuma kayaknya kalian bingung sini karena bedanya tadi kan ada 3, ada 30. Nah, lanjut nomor 12-nya sekalian ya, kalian jelasin nomor 11 sama 12-nya, nanti nomor 13-nya kalian coba sendiri. Bener ya? Nah, 12-nya itu kita mencari seluruh jumlahnya. Berarti dia kan ada 10 kali 10, berarti ada 10 ke kanan, ada 10 ke bawah. Nah, berarti dia kayak ada barisan pertama 10, terus nanti barisan lagi 10, terus nanti barisan lagi 10. Kita harus mencari jumlah semuanya. Langkah-langkahnya kita analisis pola lagi. Baris pertama aja nih, bedanya berapa? Beda kita pakai beda 3. Berarti baris pertama ada 2, 5, 8, ayo 12, 14 lagi
gambarnya kayak gini. Ya kan ada 10 barisan. Ini barisan pertama ini, baris pertama, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah kita tuh tadi kan udah nyari total seluruhnya yang baris pertama. Nah kita kan nggak mungkin lah dari satu lama untuk habis waktunya. Jadi kita tuh nyari total suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Berarti dia bakal jadi suku satu baris itu nanti bakal jadi satu suku lagi. Jadi nanti ada 155, terus sekian, sekian, sekian. Kita ini nanti akan membentuk suatu barisan baru. Nah itu yang kita cari SN-nya. Karena kita nggak mungkin yang satu terus kita bulatin. Cari kayak gini. Nah itu nama suku. Karena tadi semua suku itu kita cari satu-satu. Nah sekarang ini ada berapa? Ini ada 10 baris. Jadi ada 10 bilangan. A. Suku pertamanya berapa? Dari semua suku ini tadi, suku pertamanya yang mana? Iya, yang 155. Terus B totalnya tadi 300. Sekarang kita mencari S total. 10 2 dari 155 ditambah 9 kali 300. Sebenarnya sama ya kayak yang ini. Kita masukin S10 10 per 2 dikali 155, 10 kurang 1, B totalnya 300. Ini 5. 2 dikali 155 berapa? 310 ditambah 9 kali 300 27. Nah, cara ngomong itu kayak 9 kali 3 berapa? 27. Ditambah di bawahnya 2 di belakang. Nah ini 310 ditambah 10 berapa? Hasilnya berapa? 3010. 3010 dikali 5. Ayo, coba kita hitung. Berapa? 15. Ada beda-beda mesin. Mesinnya di depan. Nah, sudah semua kita bahas. Ada yang mau ditanya